Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وكرم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة maghrib, jamaah salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang Kitabul Jihad. Bab pembahasan kitab tentang jihad di dalam buku Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada hadis yang berbicara tentang hijrah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. La hijrata ba'dal fathi, artinya tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, setelah pembebasan kota Makkah. Yang dimaksud hijrah di sini adalah tidak ada lagi kewajiban hijrah pindah dari kota Makkah ke kota Madinah setelah peristiwa pembebasan kota Makkah. Walakin jihadun wa niyyah, akan tetapi yang ada hanya jihad dan niat. Muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bersifat umum, di mana hadis ini menasakh atau menghapus hukum hadis-hadis sebelumnya yang mewajibkan kaum muslimin untuk hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya di awal-awal Islam Rasulullah SAW itu mewajibkan kepada para sahabatnya, kepada kaum muslimin untuk hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, dan itu adalah kewajiban, di mana kewajiban ini kemudian ditutup oleh hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi mulai dari perintah hijrah sampai kemudian peristiwa penaklukan kota Makkah, maka wajib bagi kaum muslimin pada saat itu yang masih berada di kota Makkah untuk pindah ke kota Madinah, apalagi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan membuat sebuah komunitas masyarakat baru yang ada di Madinah.
kecuali memang beberapa orang yang mempunyai uzur mereka tidak bisa hijrah. Ada yang tidak bisa hijrah karena memang mereka ditahan oleh orang-orang Quraisy. Ada yang tidak bisa hijrah karena memang sudah sepuh, tidak kuat menempuh perjalanan jauh. Ada yang tidak bisa hijrah ya karena memang anak-anak. Ada yang tidak bisa hijrah ya karena memang mereka tidak memiliki bekal, mereka tidak memiliki biaya. Akan tetapi pada saat itu ya hijrah itu wajib. Setelah pembebasan kota Makkah yang dinamakan dengan Fathu Makkah, di mana mayoritas penduduk Makkah, orang-orang kafir Quraisy sudah masuk ke dalam Islam, yang itu kemudian diabadikan oleh Allah dalam surat An-Nasr, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Maka pada saat itu sudah tidak ada lagi kewajiban mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya gimana mau hijrah? Oh, Mekahnya sudah aman, sudah bisa melaksanakan ibadah dengan baik, tidak ada gangguan, tidak ada intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy karena mereka mayoritas sudah masuk Islam. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah kemudian menjelaskan meskipun tidak ada lagi kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi ada kewajiban selain itu yang bisa menggantikan, yaitu jihadun dan niyah. Jihad itu ya artinya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa niyah, dan niat melakukan berbagai macam amal soleh dan amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Ibnul Arabi kemudian mengatakan hijrah adalah keluar dari negeri kaum kafir menuju negara Islam. Sebelumnya diwajibkan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan terus berlangsung bagi siapa yang khawatir akan dirinya dan yang terputus kekerabatan, bertujuan agar bisa dekat dengan Nabi di mana beliau tinggal. Ketika Rasulullah SAW bersabda, walakin jihadun wa niyah, akan tapi jihad dan niat, At-Talabi dan lainnya kemudian berkata bahwa hal ini menunjukkan adanya perbedaan hukum antara hukum sesudah dan sebelum Fathu Makkah. Sebelum Fathu Makkah ada kewajiban hijrah secara makani dan secara tempat dari Mekah ke Madinah. Setelah Fathu Makkah tidak ada lagi kewajiban hijrah secara makani atau tempat. Tapi yang perlu diperhatikan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit terkait dengan hijrah ya. Jadi sekilas ketika kita mendengar istilah hijrah, hijrah itu kan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya kalau kita berbicara tentang agama kita, agama Islam ya, hijrah dari negeri yang di situ didominasi oleh orang-orang kafir, kaum muslimin tidak mampu untuk melaksanakan ibadah dengan baik, pindah ke negeri kaum muslimin di mana bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau kita perhatikan, kenapa kemudian Rasulullah SAW menyuruh dan memerintahkan sahabatnya untuk hijrah? Kan sebelum ke Madinah kan ada hijrah ke Habasyah, Ethiopia, harus nyebrang lautan, yang kemudian Allah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Kenapa diperintahkan hijrah? Karena mereka tidak bisa leluasa melaksanakan ibadah-ibadah di kota Mekah. Di Mekah waktu itu ketika Rasulullah, para sahabat di Mekah, ada azan enggak? Enggak ada. Boro-boro azan. Sholat aja susah.
diintimidasi, disiksa. Makanya syariat adzan itu ada setelah beliau sampai ke kota Madinah. Nah, itulah salah satu di antara alasan kenapa kemudian diperintahkan hijrah. Maka secara fisik itu tidak ada, tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya sebelum Rasulullah, sebelum para sahabat ini kemudian hijrah secara fisik dari Mekah ke Madinah, mereka sudah terlebih dahulu melakukan sebuah perpindahan yang dinamakan hijrah secara spiritual dan secara rohiyah. Ya kan? Mereka hijrah secara roh dari jahiliyah menuju Islam. Ya kan? Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, minadz zulumati ilan nur. Dari tradisi-tradisi jahiliyah yang begitu banyak, hijrah dan ditinggalkan menuju Islam. Meskipun mereka masih di kota Mekah pada saat itu. Makanya ketika di sini Rasulullah menyampaikan walakin jihadun wa niyah, akan tapi jihad dan niat inilah yang terpenting. Bahwasanya dimanapun kita berada saat ini, kita mempunyai kewajiban untuk hijrah secara maknawi, secara ruhi, dari sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang baik. Dari tadinya tidak sholat berjamaah menjadi sholat berjamaah, itu hijrah juga. Tapi bukan makani, bukan tempat, tapi secara roh. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dan itulah jihad wa niyat, niat ada di situ. Makanya kita lihat para sahabat ini sebelum mereka melakukan perjalanan jauh secara fisik dari Mekah ke Madinah, mereka sudah terlebih dahulu hijrah secara maknawi, secara spiritual, secara rohi, dan mereka meninggalkan berbagai macam tradisi-tradisi jahiliyah yang begitu banyak yang menyimpang. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi kemudian mengatakan berita yang menerangkan bahwa perintah hijrah sudah tidak berlaku lagi. Namun hijrah itu bisa dilakukan dengan berjihad dan niat amal saleh. Nah, ini. Jadi bagaimana kita memiliki niat untuk jihad tadi itu yang dulu 2 pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya. Dan kemudian kita mempunyai niat yang baik, niat amal saleh. Tapi meskipun demikian, ketika sebuah kondisi itu mengharuskan kaum muslimin hijrah, maka mereka juga harus hijrah. Sebenarnya kita semua yang ada di sini kan muhajir semua ya, muhajirin semua kan. Ya kan, kita kan hijrah semua kan, nggak ada yang penduduk asli di sini kan begitu. Hijrah kita muhajirin semua ini. Cuma kan beda hijrahnya kan. Jadi ketika ada sebuah kondisi yang mengharuskan kaum muslim untuk hijrah, ya mereka harus hijrah. Contoh misalkan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Rohingya, Myanmar. Mereka ditindas, mereka dizalimi, dianiaya, dibunuh. Yang itu kemudian mengharuskan mereka hijrah dalam rangka untuk menyelamatkan akidah. Tapi kalau kita sekarang ya nggak ada kewajiban hijrah, mau hijrah kemana lagi kan begitu. Dari kampung hijrah ke sini, dari sini mau hijrah kemana lagi kan begitu. Nah itu. Jadi ketika kondisi mengharuskan hijrah, ya berarti hijrah. Makanya kalau kita perhatikan yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat itu kan menyelamatkan akidah, agar mereka bisa melaksanakan syariat Islam, agama itu dengan baik dan benar, tanpa ada intimidasi, penindasan dari pihak manapun. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari, dan dari Abu Musa Al-Asy'ari, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu yang tertinggi, barang siapa yang berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, menjunjung tinggi kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah, maka berarti dia perangnya itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini lafadznya disingkat dengan teks lengkap bahwa ada seorang Arab Badui yang datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian orang ini berkata, "Ya Rasulullah, ada orang yang berperang demi mendapatkan harta rampasan perang. Ada orang yang berperang agar ingin dikenang sebagai seorang pahlawan. Ada juga orang yang berperang agar diketahui dan dikenal daerah asalnya. Siapa di antara mereka ini yang berada di jalan Allah?" Ini orang Arab Badui yang lugu lah gitu. Kan motif tujuan orang berperang itu kan beda-beda. Makanya kan ada yang ingin dikenang, ada yang ingin hanya mendapatkan harta rampasan perang, ada yang ingin daerahnya, nama daerahnya itu dikenang dan seterusnya. Lalu beliau kemudian mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah yang dinamakan dengan perang fi sabilillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah dalil yang menyebutkan bahwa berhak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala siapa yang berperang menjunjung tinggi kalimatnya. Maksudnya adalah siapa yang berperang dan niatnya itu tidak seperti niat di atas, niatnya itu tidak dalam rangka meninggikan kalimat Allah, maka berarti perangnya itu tidak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan standar dari Rasulullah SAW untuk mengetahui siapa yang perangnya itu di jalan Allah dan tidak di jalan Allah. Standarnya itu ya kalau tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, menolong agama Allah, memenangkan agama Allah, nah berarti itulah fi sabilillah. Berarti kalau ada orang yang perang tapi tujuannya hanya mengincar harta rampasan perang, karena mungkin tahu yang diperangi orang-orang kafir itu hartanya banyak, harta rampasannya banyak dan seterusnya, atau perangnya itu agar dia dikenang sebagai seorang pahlawan, maka kata Rasulullah dia bukan termasuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan fi sabilillah. Makanya di sini berarti pentingnya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam medan perang. Ustaz, ada enggak orang yang perang tapi niatnya tidak karena Allah? Ya ada. Ya itu tadi itu. Niatnya karena harta rampasan perang dan seterusnya. Lantas bagaimana jika orang ini niatnya adalah karena Allah, niatnya itu menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu niat utamanya, tapi ada niat tambahan. Niat tambahannya itu biar dapat harta rampasan perang. Nah itu. Jadi niat utamanya di jalan Allah, tapi ada niat tambahannya, urusan duniawi atau yang lain lah, dan itu niat tambahan. Maka dari sini
mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan dia masih dicatat sebagai orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, selama niat utamanya itu adalah dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan amal-amal kita sehari-hari, ibadah kita, aktivitas kita. Kalau kita niatkan karena Allah, ya ada pahalanya. Kalau niat pertama karena Allah, niat kedua misalkan karena dunia, tetap insya Allah juga dicatat masih karena Allah. Tapi kalau yang mendominasi itu adalah niat duniawinya, nah itu tidak dicatat karena Allah, dan dia tidak akan mendapatkan nilai pahala sedikit pun. Justru bahaya kalau kemudian jika ada orang yang ikut perang di jalan Allah tapi niatnya hanya untuk urusan dunia. Sangat bahaya, sudah capek-capek, bahkan mungkin terluka, mungkin juga terbunuh, tapi tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat dari Abu Dawud dan An-Nasai bahwa ada seseorang yang datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang berperang di jalan Allah, mencari pahala dan juga agar dikenang? Apa pendapat engkau? Apa yang ia peroleh?" Nabi menjawab, "Ia tidak mendapatkan apa-apa." Lalu diulang lagi sampai 3 kali. Rasulullah tetap menjawab bahwasanya ia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu beliau kemudian bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali dengan niat ikhlas dan hanya mengharapkan balasan darinya semata." Nah, ini merupakan penegas dari sebelumnya bahwasanya kalau yang mendominasi niat itu adalah karena faktor duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya di sini pentingnya kita untuk senantiasa meluruskan niat kita dalam setiap aktivitas kita. Ya, termasuk kita berada di tempat ini kan begitu. Kalau kemudian niatnya itu hanya urusan duniawi, hanya urusan dunia yang kecil, itu biasanya itu niatnya anak-anak itu. Begitu kan? Anak-anak itu kan kalau ikut pengajian kan ada motifnya, niatnya biar dapat makanan, begitu kan? Nah, itu niatnya anak-anak begitu. Ini wajar, masih anak-anak itu. Ya, kalau sudah dewasa, sudah seperti kita ini masih seperti itu, ya berarti niatnya anak-anak kan. Sehingga yang didapatkan ya hanya yang diniatkan itu pun kalau dapat kan begitu. Wa an Abdullah bin As-Sa'di qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu ma qutilal adu. Hijrah itu tidak akan terputus selama musuh masih diperangi. Rawahun Nasai wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan bahwa hijrah itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Kenapa? Karena yang namanya permusuhan itu kan juga akan tetap terus-menerus berlaku. As-sira' bainal haqqi wal batil, pertarungan antara kebenaran dan kebatilan itu akan terus-menerus ada. Sehingga dari hadis ini kemudian difahami berarti ketika perang selalu ada, musuh selalu ada, berarti hijrah tetap ada. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan bahwa hijrah di situ hukumnya wajib. Hanya saja disebutkan tetap ada. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika sebuah kondisi
itu mengharuskan seseorang untuk hijrah sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah di masa-masa awal dulu, ya berarti ada perintah dan kewajiban hijrah di situ. Sehingga dengan demikian maka ya wajar kalau kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya ya berarti hijrah itu akan tetap ada, meskipun kewajibannya itu tidak sama seperti dulu yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Wa an-Nafi' qala, dan dari Nafi' beliau berkata, aghara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Banil Mustaliq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyerang Bani Mustaliq. Wahum gharuna, ketika mereka sedang lengah. Faqatala muqatilatahu, lalu beliau membunuh orang yang ikut berperang dalam peristiwa tersebut, yang membunuh musuh yang ikut berperang. Wasaba darariyahum, dan juga menawan tawanan-tawanan mereka. Haddatsani bidzalika Abdullah ibnu Umar. Jadi Abdullah bin Umar menceritakan hal itu kepadaku. Muttafaqun alaih wa fihi wa asaba yauma idzin Juwairiyah. Nah, dan di situ disebutkan pada saat itu beliau mendapatkan Juwairiyah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bercerita tentang sebuah peristiwa yang dinamakan dengan perang Bani Mustaliq. Jadi sebenarnya perang Bani Mustaliq ini bukan termasuk perang yang besar sebenarnya. Tidak seperti perang Badar, tidak seperti perang Uhud, tidak seperti perang Ahzab. Akan tetapi di berbagai macam buku sirah itu menyebutkan perang ini karena memang ada peristiwa besar yang itu disebabkan oleh peran orang-orang munafik. Jadi perang ini sebenarnya terjadi setelah kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud. Jadi perang Badar kan kaum muslimin menang tuh. Perang Uhud kaum muslimin kalah. Ketika kaum muslimin kalah, orang-orang Arab di sekitar itu kemudian mulai berani lagi. Berani mau menyerang lah istilahnya. Kenapa? Nah itu buktinya kalah. Meskipun menang di perang Badar, tapi pada perang Uhud kalah, makanya mereka mulai berani. Sehingga ada sekelompok kabilah yang kemudian membuat rencana untuk menyerang kota Madinah. Dan itu diketahui oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian mengirim intelijennya untuk memastikan benar enggak itu, ternyata benar. Nah, Rasulullah menyiapkan pasukan diserang. Dalam hadis ini dikatakan Rasulullah menyerang mereka itu secara mendadak ketika mereka lengah. Nah, di sini nantilah akan muncul beberapa hukum dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi karena penyerangan itu dilakukan pada saat mereka lengah, mereka berhasil dikalahkan. Kemudian Rasulullah menawan anak-anak dan juga wanita, dan pada saat ini juga Rasulullah mendapatkan Juwairiyah, menikahi Juwairiyah yang tadinya adalah seorang jadi tawanan, jadi budak, kemudian dibebaskan. Ada dua peristiwa besar sebenarnya dalam perang Bani Mustaliq ini, dan dua-duanya adalah peran orang munafik. Makanya tadi saya sampaikan bahwasanya sebenarnya ini bukan perang besar, tapi karena ada dua peristiwa besar ini kemudian para ahli sejarah kemudian menyebutkan perang ini. Peristiwa besar yang pertama itu adalah di perjalanan pulang antara Muhajirin dan Ansor itu hampir terjadi pertumpahan darah.
gara-gara provokasi orang munafik. Nah, itu secara detailnya mudah-mudahan nanti ada waktu lah ya. Yang kedua, sebuah peristiwa yang juga dinamakan dengan haditsatul ifki, berita hoax atau berita bohong, di mana istri Nabi yang ikut perang pada saat itu dituduh telah berzina dengan salah seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Ya, ini juga ceritanya panjang ini, nantilah di lain waktu ya. Dua peristiwa besar inilah yang kemudian menjadikan para ahli sejarah memasukkan pembahasan perang ini. Tapi pembahasan kita pada hari ini adalah terkait dengan penyerangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Bani Mustalik secara mendadak, sehingga para ulama kemudian menyebutkan boleh nggak perang itu nyerang musuh mendadak tanpa kasih tahu. Nah, disinilah kemudian ada pembahasan-pembahasan. Jadi nanti akan kita pelajari bahwasanya sebelum terjadi peperangan itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama, mereka ini diajak untuk masuk Islam. Kalau mau masuk Islam, udah selesai, nggak ada perang, udah masuk Islam, ya kan? Tahapan kedua, kalau kemudian mereka tidak mau masuk Islam, mereka diminta untuk bayar jizyah, upeti lah istilahnya ya. Ini tahapan kedua, nggak mau masuk Islam, ya udah bayar upeti, sehingga mereka ini nanti berada dalam wilayah kaum muslimin, mendapatkan hak sebagaimana kaum muslimin. Dan itu yang terjadi pada orang-orang kafir yang ada di Madinah pada saat itu. Mereka masih bisa memeluk agamanya, orang Yahudi masih bisa, orang musyrik juga masih hidup di Madinah, tapi mereka bayar jizyah. Dengan imbalan mereka mendapatkan hak pengamanan di kota Madinah. Kalau tidak mau, baru kemudian yang ketiga, inilah yang dinamakan perang tadi itu. Nah, yang terjadi dengan Bani Mustalik ini agak berbeda. Kenapa Rasulullah SAW kemudian langsung nyerang mereka bahkan ketika mereka lengah? Pertama, kabilah Bani Mustalik ini termasuk kabilah yang sudah pernah mendapatkan ajakan berdakwah. Jadi mereka bukan berarti dari nol, mereka sudah dapat ajakan, tapi nggak diikuti. Alasan yang kedua, Bani Mustalik ini ikut memprovokasi orang-orang kafir Quraisy dan ikut membantu orang kafir Quraisy dalam perang Uhud. Jadi permusuhannya, perlawanannya kelihatan betul. Jadi mereka ikut serta dalam perang Uhud, memprovokasi. Inilah yang menjadi alasan Rasulullah SAW kemudian memberikan penyerangan kepada mereka, menyerang mereka itu tanpa ada peringatan terlebih dahulu, karena mereka sebelumnya sudah mendapatkan ajakan dakwah. Nah, disinilah kemudian para ulama membahas bahwasanya hadis ini adalah dalil yang membolehkan menyerang kaum kafir tanpa peringatan terlebih dahulu, karena sebelumnya dakwah Islam telah sampai kepada mereka. Dan ini adalah pendapat yang benar, yang tepat di antara 3 pendapat yang lainnya. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda dan menawan anak-anak serta kaum wanita. Ini menunjukkan bahwasanya boleh menjadikan orang Arab itu sebagai budak. Jadi ada perbedaan pendapat ya terkait dengan hal ini. Ada yang mengatakan orang Arab itu tidak boleh dijadikan budak. Pendapat yang lain mengatakan ya boleh orang Arab dijadikan budak. Kalau yang terjadi seperti yang dialami Rasulullah ini kan berarti boleh. Dan
banyak juga peristiwa-peristiwa yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Arab yang kemudian mereka menjadi budak. Ini terkait dengan perbedaan ulama dalam hal tawanan perang kan gitu. Tapi ya sebenarnya kalau meskipun orang Arab, kalau kemudian dia kafir misalkan dan ada peperangan, ya kalau kalah ya tetap boleh dijadikan budak juga kan begitu. Baik, sebelum azan ada yang disampaikan, ditanyakan? Ya, silakan. Gimana? Udah. Ya, namanya perang ya pasti membunuh atau dibunuh kan gitu. Jadi Rasulullah itu kan mengikuti banyak sekali peperangan. Ya meskipun tidak disebutkan secara langsung ya, ketika beliau berada di medan perang ya ikut berperang bersama yang lain, ya membunuh juga. Namanya perang kan gitu. Ya kan? Apalagi orang-orang kafir Quraisy. Meskipun tidak disebutkan secara detail kan siapa yang dibunuh beliau kan begitu. Tapi ya namanya perang kan. Kalau Rasulullah di dalam perang itu kemudian tidak membunuh, terus ngapain kan itu? Iya kan? Jadi artinya begini. Artinya Rasulullah itu meskipun beliau seorang nabi, meskipun beliau seorang rasul, tapi beliau itu terjun langsung dalam medan perang, ikut serta langsung dalam peperangan, sehingga kadang beliau terluka, kadang beliau berdarah juga seperti yang terjadi pada perang Uhud. Beliau terluka parah, giginya juga patah kan gitu. Ya kalau kemudian dalam perang dan beliau ikut serta, ya susah kalau misalkan hanya melindungi diri sendiri aja kan begitu. Sebagaimana para sahabat juga kan, para sahabat ya kan, kalau dalam perang ya pasti membunuh. Makanya misalkan ketika perang Badar ada sekian banyak orang kafir Quraisy yang terbunuh, nah bisa saja itu kemudian salah satu diantaranya di tangan Rasulullah, kan tidak dijelaskan secara detail. Sekian korban itu yang bunuh ini kan begitu. Enggak. Ya meskipun ada juga yang disebutin tokoh-tokoh yang kemudian yang bunuh siapa itu ya, disebutin. Tapi secara detail semuanya ya pasti tidak sejelas dan seperti itu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Silakan. Sudah? Tidak ada? Di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan salah satu di antara hadis yang panjang. Hadis panjang yang menjadi patokan bagi siapapun yang berada dalam sebuah peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah kemudian para ahli fikih itu kemudian membuat suatu hukum. Tata cara dalam perang itu seperti apa aja. Nah, di antaranya nanti disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang sangat panjang ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah wawasan kita, pemahaman kita terkait dengan jihad, sehingga tidak salah dalam memahami arti jihad itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.